Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Jaya Putri, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3A Ekstensi Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 dengan materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. KD atau kompetensi dasar dari materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menerima kebenaran sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menganalisis sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala beserta bukti atau dalil akli dan naklinya. Yang keempat, mengomunikasikan sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala beserta dengan artinya. Indikator dari materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menerima kebenaran sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Yang keempat, menyebutkan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Yang kelima, mengidentifikasi sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Yang keenam, menjelaskan pengertian sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Yang ketujuh, menyebutkan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Yang kedelapan, mengidentifikasi sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Yang kesembilan, menjelaskan pengertian sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, menyebutkan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesebelas, mengomunikasikan sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hambanya, wajib bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui sifat-sifatnya. Allah memiliki 3 sifat. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang pasti ada pada Allah sebagai kesempurnaan baginya. Yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang boleh ada dan boleh juga tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang pertama yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti ada pada Allah sebagai kesempurnaan baginya. Allah adalah Khalik, yaitu zat yang memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Sifat-sifat Allah harus diyakini dengan akal pikiran, dan nakli, Al-Quran dan hadis. Menurut ulama ilmu kalam, sifat Allah itu ada 20 sifat yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menegaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya satu, contohnya wujud, artinya ada. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini ada 5. Yang pertama, kidam, terdahulu. Kedua, baqo, artinya kekal. Yang ketiga, mukhalafatul hawadis, artinya berbeda dengan makhluknya. Yang keempat, qiyamuhu binafsi, artinya
berdiri sendiri. Yang kelima wahdaniyah, artinya esa. Yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini ada 7. Yang pertama, kudrat, artinya kuasa. Yang kedua, sama, artinya mendengar. Yang ketiga, irodat, artinya berkehendak. Yang keempat, basar, artinya melihat. Yang kelima, ilmu, artinya mengetahui. Yang keenam, kalam, artinya berfirman. Yang ketujuh, hayat, artinya hidup. Yang keempat, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu ketika Allah tidak mungkin jika tidak bersifat demikian. Sifat ini ada 7. Yang pertama, qadiran, artinya maha kuasa. Yang kedua, muridan, artinya maha berkehendak. Yang ketiga, aliman, artinya maha mengetahui. Yang keempat, hayan, artinya maha hidup. Yang kelima, sami'an, artinya maha mendengar. Yang keenam, basiran, artinya maha mengetahui. Yang ketujuh, mutakaliman, artinya maha berfirman. Materi yang kedua adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Sifat ini jumlahnya 20 yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sifat nafsiyah. Hanya ada 1, contohnya Adam, artinya tidak ada. Yang kedua, sifat salbiyah. Jumlahnya ada 5. Yang pertama, hudus, artinya baru. Yang kedua, fana, artinya rusak. Yang ketiga, mumatsalatu lil hawadisi, sama dengan makhluknya artinya. Yang keempat, ihtiyajau li khairihi, artinya membutuhkan orang lain. Yang kelima, ta'adud, artinya berbilang. Yang ketiga itu sifat ma'ani. Jumlahnya ada 7. Contoh yang pertama, A'zun, artinya lemah. Yang kedua, sam'un, tuli. Yang ketiga, qaraha, artinya terpaksa. Yang keempat, umyun, artinya buta. Yang kelima, jahlun, artinya bodoh. Yang keenam, bu'mun, artinya bisu. Yang ketujuh, mautun, artinya mati. Untuk yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Jumlahnya ada 7. Yang pertama contohnya azizun, yang lemah. Ashomu, yang tuli. Mukrahan, yang terpaksa. Ama, yang buta. Jahilan, yang bodoh. Apekam, yang bisu. Dan mayitan, artinya yang mati. Materi yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaiz artinya boleh. Sifat jaiz Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini hanya 1, yaitu memperbuat sesuatu yang dikehendakinya atau tidak memperbuatnya. Maksudnya seperti apa sih? Gitu kan? Nah, jika Allah berkehendak, maka sesuatu itu akan terjadi. Tetapi jika Allah tidak berkehendak, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Itulah sifat jaiz. Di sini saya memberikan kuis. Surah dan ayat keberapakah yang menjelaskan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang benar yang B, surah Al-Qasas ayat 68. Ayat ini menggambarkan jika Allah berkehendak, maka sesuatu itu bisa terjadi. Mungkin hanya sampai sini yang bisa saya jelaskan mengenai desain pembelajaran akidah akhlak dengan materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Semoga bisa berjumpa di video saya selanjutnya.